nafsi. Wa innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Kesuksesan itu bisa diraih manakala ada kesungguhan. Nah, inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita mengambil uswah dari kehidupan Rasulullah SAW itu di dalam mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mampu menjadi pemimpin bagi umat ini. Harus kita perhatikan sebuah proses dan itu harus kita lalui. Tidak hanya kemudian kita hanya bisa ngomong, tapi kemudian tidak mempraktakkan di dalam kehidupan generasi kita semua. Insya Allah kalau kita persiapkan mulai sejak dini anak-anak kita ini, sehingga mereka tahan di dalam menghadapi situasi apapun. Jangan panjenengan soleh diri sendiri tapi tidak soleh kepada anak-anak kita. Nah ini yang harus jadi perhatian kita, karena tidak ada kegalauan bagi orang tua, bagi kita semuanya, kecuali nanti kalau tidak mampu atau tidak bisa berkumpul kembali bersama keluarga di surga Allah SWT. Ini yang harus kita ada kegelisahan yang sangat dalam diri kita semuanya, dalam keluarga. Kalau tidak bisa berkumpul kembali di surga Allah SWT, nek gak iso kumpulin nang dunya iki ya gak sepiro ya. Oh sudah berpencar-pencar kemana-mana untuk mencari rezeki. Tapi bagaimana kita nanti surga yang sudah siapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ardhuwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin ini, kemudian tidak ada di antara anak-anak kita, di antara bagaimana istri kita, kok di antara kok sing akeh ya. Istri kita kemudian tidak ada di situ. Anak-anak kita tidak ada di situ. Bisa jadi anak-anak kita kemudian protes kepada kita karena tidak memberikan pendidikan yang baik, pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Maka para jemaah ketika ngaji seperti ini, alangkah baiknya disertakan anak-anak kita di dalam pengajian. Ya, para pemudanya kita siapkan, karena suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang sudah mampu untuk melanjutkan perjuangan kita. Lalu kita sendiri yang hadir, kemudian anak kita tidak ada, yang hadir siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita? Sudah banyak masjid-masjid yang sepi dari para pemuda. Ada masjid di tepi jalan yang jamaah cuma 3, itu pun sudah tua-tua. Generasi mudanya tidak ada. Ini menjadi sebuah keprihatinan kita semuanya. Ya, seharusnya masing-masing keluarga itu menyiapkan generasi mudanya untuk Islam ini, untuk melanjutkan dakwah. Tidak hanya kita persiapkan dalam masalah duniawi, ya duniawi ya ukhrawi, ya fid dunya ya hasanah wa fil akhirah hasanah. Dunia mencapai keberhasilan, ya, akhirat malah menjadi orang yang sukses, ya, bersama-sama berkumpul di surga Allah SWT. Ini cita-cita besar kita. Jadi kita semuanya harus punya cita-cita besar, bagaimana bisa berkumpul kembali di surga bersama keluarga, bersama anak turun kita semua. Panjang semua sudah berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayun. Anak turun kita semuanya, bukan anak kita sendiri, tapi anak cucu kita, cicit dan seterusnya. Ya, ini benar-benar menjadi qurrata ayun. Ya. Jangan kemudian jadi orang tua durhaka. Ya. Ini masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada orang tua yang lapor kepada Khalifah tentang anaknya yang durhaka. Ternyata kemudian sang Khalifah ini
memanggil anaknya, benarkah kamu anak yang durhaka? Justru kemudian anak ini menyampaikan kepada khalifah, sesungguhnya orang tua saya ini tidak mengajarkan kepada kami, diajarkan agama, diajarkan Al-Quran. Kami dibiarkan, tidak dididik. Jadi waktu itu soleh dewi, ya. Sudah nggak merhatikan anaknya bagaimana ketika anaknya di rumah ini. Yang kedua, kami tidak diberikan nama yang baik dan kami tidak diberikan contoh yang baik oleh bapak ibu kami. Bentino gegeran doa, ya. Sehingga khalifah ini kemudian mengatakan, yang durhaka itu bukan anakmu, tapi kamu orang tua yang durhaka kepada anakmu. Itu ada, ya. Orang tua yang durhaka. Kalau kita mengambil contoh dari Jamil Zaini, seorang motivator, orang tua yang durhaka mengenai pendidikan itu adalah orang tua yang tidak ngerti dan tidak tahu apa potensi anaknya masing-masing, sehingga anak itu dipaksakan yang tidak sesuai dengan passionnya. Ya, ini senengannya tambah, oh cocoknya ini memang ini apa? Ya, diserahi tambah. Ini senengan yang sawah ini senengannya utek-utek ya, ini teknik ini. Ya, sehingga kita tidak memaksakan anak itu harus sesuai dengan keinginan orang tua, sehingga ketika anak itu belajar, anak itu kuliah tidak nyaman dengan apa yang dia pelajari, pada akhirnya motor. Sehingga kita perhatikan di jalan-jalan itu ketika pilkada itu, ya, dokter nyalon anggota DPR, dokter nyalon bupati, lalu biar aja sekolah dokter, ya, nah, sekolah ilmu politik, ya, dan macam-macam, memaksakan anak kita yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan. Rasulullah menyampaikan anak itu seperti barang tambang, ya. Tadi seperti barang tambang. Tidak semua barang tambang itu adalah emas, dan tidak semua barang tambang itu adalah minyak batu bara. Ya. Tapi semua dari potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita ini harus kita kenali dan harus kemudian kita wujudkan. Ya. Potensinya apa, bakatnya apa, sehingga ketika mereka belajar itu tuntas sampai karena sesuai dengan bakat dan kemampuan. Contoh ketika banyu yang sayang. Ya. Kalau air seperti itu di depan Ustaz Bakri ini harganya 500. Tidak, 1.500. 1.000. Coba kalau kemudian tidak kita kemas, ya, sak jurigen 20 liter itu regane tidak 3.000 uang, ya, 2.500 atau 3.000. Coba kemudian kita kemas, ya. Maka ini barang tambang yang menjadi yang bermanfaat dan punya nilai, ya. Maka mari ya, dari masing-masing potensi yang dimiliki anak kita semuanya ini kita wujudkan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Insya Allah menjadi anak yang sukses sebagaimana matur suwun. Rasulullah ini ngerti betul, ya, bakatnya itu. Zaid bin Sabit ketika pada usia 11 tahun ini membawa pedang, ya, membawa pedang di hadapan Rasulullah, kepingin berangkat perang tapi tidak diizinkan, ya, karena tahu potensi daripada Zaid ini bukan menjadi, ya, pasukan, bukan, tapi bakatnya ini anak ini adalah menulis. Maka pada usia 13 tahun diangkat oleh Rasulullah menjadi juru tulis. Yang sebelumnya, ya, Rasulullah ini memerintahkan untuk belajar lebih dahulu, ya, belajar bahasa. Sehingga Zaid ini juga pintar bahasa Ibrani, bukan hanya bahasa Arab. Karena apa? Melihat potensi yang dimiliki oleh, ya, Zaid bin Sabit. Abdurrahman bin Auf menjadi usahawan,
dan banyak macam lagi. Pada zaman Rasulullah yang masih muda itu ya, menjadi pemuda-pemuda yang sukses. Nah, itu ya, Bapak harus memberikan kesempatan kepada yang muda untuk menjadi imam ya. Memberikan kesempatan kepada yang muda untuk memimpin di depan suatu saat ya, pasti kita akan meninggalkan mereka kalau kemudian tidak siap karena ego kita sendiri. Aku sing paling tua kok ya, aku sing lebih pantes. Tidak ya, harus kita siapkan juga anak-anak kita semuanya ya, menjadi muadzin. Suatu saat Pak Bakri itu pasti tidak ada. Bukan akan sampai Pak itu mati ya. Pasti ya, pasti itu sebuah kepastian. Dan kalau Pak Bakri kemudian ada terus, tidak mungkin. Maka perlunya kemudian generasi berikutnya menyiapkan para muadzin, para imam, para mubalik ya, sampai kepada marbot itu perlu kita siapkan. Dan semuanya ya, kalau tidak kita siapkan nanti ketika yang tua sudah meninggal dunia, akhirnya masjid itu sepi, kosong karena tidak ada yang ngerambut, tidak ada yang ngadzan, tidak ada yang ngerambut masjid, tidak ada yang mampu menjadi imam, tidak ada yang mampu menjadi khotib. Ini terjadi waktu tulis ini. Ketika khotibnya ini berhalangan hadir, bingung gak khotib. Kalau akhirnya ono mari Jumatan bahwa serban dindek jadi khotib. Jadi khotib yang pindah itu. Karena apa? Tidak siap jamaahnya yang ada di situ karena tidak ada yang bisa menjadi khotib Jumat. Itu pemimpin itu tambah enak itu ya. Nah, ini terjadi betul ya. Nah, karena tidak disiapkan. Ini tantangan kita semuanya para jamaah. Mungkin kalau di sini masih banyak yang bisa menjadi khotib, menjadi imam, menjadi muadzin, tapi tetap harus disiapkan. Apalagi di sini adalah ya pondok pesantren. Nah, itu harus disiapkan betul. Dan itu harus kita sadari semuanya. Sewaktu-waktu kita akan meninggal dunia, terus sopo sing lanjutno kalau kita tidak menyiapkan generasi kita semua. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita belajar dari proses ya, apa yang telah terjadi pada Rasulullah pada masa kecil sampai kemudian dewasa, benar-benar disiapkan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dunia. Tentunya tantangan itu para santri anak-anak ini yang hadir itu harus sanggup dan siap untuk menghadapi tantangan. Jangan menjadi anak yang manja ya. Gesekan dengan teman sedikit lapor orang tuanya lapor polisi ya. Akhirnya anak-anak kita ini tidak mampu menghadapi tantangan, tidak mampu menyelesaikan persoalan dunia sendiri. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya banyak sekali uswah keteladanan ya, dari Rasulullah SAW. Kami ya, kutip dari sisi bagaimana cara Allah SWT menyiapkan Muhammad kecil menjadi pemimpin dunia. Nah, tentunya tidak lepas juga dari didikan ya, orang tua yang harus menyiapkan untuk anak-anak. Mudah-mudahan tidak menjadi alergi. Kemarin ini umumnya langsung ya mulai ya. Tapi kita dengarkan apa hikmah yang bisa kita ambil, terutama adalah untuk anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan ini menjadi motivasi untuk diri kita, menyiapkan kita semuanya. Dan yang kita rindukan adalah bagaimana kita semuanya bisa berkumpul kembali bersama keluarga di surga yang sudah disiapkan oleh Allah SWT untuk hamba Allah yang bertakwa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
insya Allah